Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya untuk menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan tak perlu melakukan banding atas putusan itu. Pasalnya gugatan yang sebagian dikabulkan PT UN tidak terlalu jauh berbeda dengan program pengendalian banjir DKI Jakarta pada saat ini. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan sebagian gugatan 7 warga korban banjir Jakarta menjadi teguran dan pelajaran penting bagi Pemprov DKI Jakarta agar bekerja lebih keras dalam hal penanganan banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya diwajibkan untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas hingga ke wilayah Pondok Jaya. Tidak hanya itu saja, Hakim juga meminta Pemprov DKI membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan. Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Palon mendorong agar Pemprov DKI Jakarta menjalankan putusan PT UN dan meminta tidak perlu untuk mengajukan banding atas putusan itu. Sebab putusan PT UN tidak terlalu berbeda dengan program pengendalian banjir saat ini. Sementara itu, tim advokasi korban banjir Jakarta, Francine Wijoyo menilai putusan itu menjadi bukti Pemprov DKI Jakarta tidak serius menangani banjir. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta diharapkan lebih memprioritaskan program pengendalian banjir dalam agenda kerja tahunan agar banjir yang terjadi pada 2021 lalu tidak terulang kembali. Dari pihak penggugat tentu kami akan mengawal supaya putusan ini juga dilaksanakan dengan baik dan komunikasinya juga berjalan lancar antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta, baik melalui UIN maupun dari Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase. Semoga ini tetap berjalan dengan baik dan dilakukan proses pengerukan sudah dimulai. Sebelumnya 7 warga yang merupakan korban banjir menggugat Gubernur DKI Jakarta di kawasan permukiman Mampang. Para penggugat menuntut normalisasi Kali Pesanggerahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru, Kali Malang, Kali Cideng, Kali Ciliwung, dan juga Kali Sekretaris. Warga juga menggugat Anies Rp1 miliar sebagai ganti rugi akibat banjir. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, apa yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta usai putusan PT UN soal penanganan banjir? Kita akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber. Ada Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono serta pengamat tata kota Nirwono Yoga. Pak Yoga, Pak Gembong, selamat malam. Selamat malam, Mas Yoga. Selamat malam, Mas Gembong. Baik, salam sehat Pak Gembong dan Pak Yoga. Saya ke Pak Gembong dulu. Pak Gembong, dengan putusan PT UN yang mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengeruk Kali Mampang, ini membuktikan apa, Pak Gembong? Yang pertama, ini tamparan keras bagi Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua, membuktikan bahwa 5 tahun Pemprov tidak mampu memberikan jaminan kepada warga ibu kota untuk rasa aman terhadap persoalan banjir. Jadi 5 tahun Pemprov DKI Jakarta belum mampu menuntaskan persoalan yang dihadapi warga ibu kota, salah satunya persoalan banjir. Jadi kalau hari-hari ini PT UN memutuskan gugatan dari warga, menunjukkan bahwa Pemprov lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan perlindungan aman dari bahaya banjir itu, Mas. Seperti itu, Mas. Baik. Apakah ini artinya Pemprov DKI Jakarta tidak perlu banding, Pak Gembong? Idealnya begitu. Kalau saya berharap seperti itu, tinggal dilaksanakan saja putusan PT UN itu. Karena apa? Karena memang ya harus sadar juga Pemprov ini seharusnya sebagai bahan evaluasi bahwa putusan PT UN itu merupakan evaluasi yang baik bagi Pemprov untuk bisa melakukan eksekusi terhadap program pengentasan banjir. Seperti itu, Mas. Oke, saya konfirmasi ke Pak Yoga dulu. Pak Yoga, betul Ya, Pemprov DKI Jakarta tidak serius lalai dalam mengendalikan banjir DKI Jakarta? Ya, secara umum bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita bicara dalam waktu 5 tahun terakhir ya, karena ada beberapa PR yang harusnya dikerjakan, namun belum bisa dikerjakan termasuk kali ya. Sebenarnya kalau kita bicara 5 tahun terakhir ini tidak ada pembenahan sungai, lebih karena faktor yang kita tahu bersama, perbedaan pendekatan konsep naturalisasi dan normalisasi. Nah,
hasil PT UN hari ini sebenarnya merupakan momentum bagi seluruh warga DKI tentunya dan juga Pemprov DKI untuk lebih serius lagi menata seluruh kali atau sungai di DKI Jakarta. Apalagi disebutkan beberapa kali yang menjadi tempat langganan banjir, ini harusnya menjadi dorongan oleh seluruh pihak, terutama teman-teman dari DPRD untuk lebih menekan kepada Pemprov DKI. Momentum ini jangan sampai terlewatkan, Mas. Apalagi hasil PT UN ini kan keluar tepat di tengah musim hujan, Mas. Ya, artinya warga DKI Jakarta masih dalam ancaman banjir dalam beberapa pekan ke depan. Jadi ini yang menurut saya jangan sampai lepas momentumnya tersebut, Mas. Pak Yoga, bentuk pengerukan yang dimaksud oleh Petun itu seperti apa sih? Ya, secara teknis ini sebenarnya kegiatan rutin ya. Jadi setiap tahun Dinas Sumber Daya Air melakukan istilahnya seperti gerbek lumpur misalnya yang paling terkenal ya. Di mana sungai-sungai itu dikeruk, diperdalam karena apa? Tingkat sedimentasi sungai di Jakarta ini kan cukup tinggi. Jadi kalau tidak dilakukan dalam 2-3 tahun itu pasti akan terjadi pendangkalan di hampir sungai. Seluruh sungai DKI itu mudah sekali terjadi pendangkalan. Nah ini tentu membuat kapasitas sungainya tidak mencukupi. Oleh karena itu kegiatan rutin pengerukan itu tidak ada gugatan warga harusnya dilakukan oleh seluruh aparat dari SDA untuk melakukan kegiatan rutin tersebut. Dan ini dilakukan di seluruh sungai loh Mas ya, tidak hanya di Kalimampang karena pendangkalan terjadi hampir di seluruh sungai. Itu PR pertama. Kemudian juga yang menjadi PR kan juga saluran air juga harus dikeruk. Jadi tidak hanya sungainya, kalau sungainya dikeruk kemudian saluran air tidak dikeruk juga akan menjadi hambatan atau sumbatan dalam hal pengendalian banjir tadi Mas Ega. Oke, baik. Pak Gembong, kalau misalnya memang pendangkalan itu sesuatu konsekuensi yang wajar, lalu menurut Anda kenapa kemudian Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pengerukan sejak dulu? Ya, Pemprov DKI 5 tahun kan baru tahu persoalan. Di ujung masa jabatan baru tahu persoalannya. Kenapa? Ketika terjadi banjir di Jakarta Barat, Cengkareng, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan bahwa ternyata drainase kota kita sudah tidak mampu menampung debit air yang begitu tinggi. Artinya 5 tahun baru tahu persoalan. Nah, ini kan ironis, kan gitu loh. Padahal ini menjadi tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah yang harusnya sejak dini sudah bisa kita rumuskan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Salah satunya persoalan banjir yang notabene itu sudah tahun menahun menjadi persoalan klasik bagi warga ibu kota. Padahal selama ini hampir 5 tahun ini praktis banjir yang kita alami adalah banjir lokal dan banjir kiriman. Belum terjadi tiga banjir yang sekaligus terjadi. Banjir lokal, kemudian banjir kiriman, dan ditambah dengan rob. Itu belum terjadi selama 5 tahun itu. Tapi kita menghadapi banjir lokal saja, rasanya sudah sangat-sangat kedodoran kita menghadapi persoalan itu. Seperti itu Mas. Nah, harusnya sekali lagi, saya sepakat sama Pak Nirwono tadi, bahwa ini momentum yang baik untuk kita sama-sama evaluasi baik DPRD, maupun eksekutif untuk fokus bagaimana mengentaskan persoalan yang kita hadapi bersama itu. Saya kira sepakat itu usulan yang positif dari Pak Nirwono untuk kita sama-sama fokus, kita nggak usah terlalu gengsi, kita nggak usah terlalu abe terhadap persoalan yang kita hadapi bersama. Seperti itu Mas. Iya, Pak Gembong, ini apakah ini artinya bahwa Pemprov DKI Jakarta ini Anies Baswedan harus melanjutkan normalisasi yang sebetulnya sudah dilakukan oleh pada saat zaman Joko Widodo dan Ahok? Faktanya memang harus demikian, karena kapasitas sungai kita kan sudah tidak nampung. Karena kapasitas yang menampung maka perlu dilebarkan, kan gitu loh. Melebarkan itu kan sesuai trase yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi mau pakai istilah normalisasi atau naturalisasi, ujungnya adalah melebarkan sungai. Kalau tidak dilakukan juga tidak akan menuntaskan persoalan. Itu loh Mas. Maka selalu saya sampaikan bahwa ketika Pak Anies melakukan eksekusi terhadap program normalisasi atau naturalisasi, maka dua pekerjaan sekaligus teruntaskan. Yang pertama penanganan banjirnya, yang kedua adalah penataan pemukiman di bantaran sungai. Jadi ini saya kira dua pekerjaan sekaligus kita kerjakan dalam satu program pengentasan persoalan banjir. Seperti itu Mas. Baik, Pak Yoga, kalau misalnya memang Pemprov DKI... Kan sampai hari ini tidak dieksekusi, persoalannya itu aja. Oke, tidak dieksekusi. Pak Yoga, berarti kalau misalnya memang Pemprov DKI Jakarta mau menjalankan putusan dari PT UN ini, ada berapa banyak warga di bantaran kali yang harus digusur, Pak Yoga? Ya, kalau
kasusnya saya bagi dua ya. Kasus untuk Kalimampang misalnya. Makanya untuk Kalimampang, saran saya tidak hanya dikeruk, tetapi langsung ditata ulang bagaimana penataan Kalimampang itu sendiri ya. Misal tadi kalau kapasitasnya terbatas, berarti kan perlu ada upaya pelebaran. Apakah itu dimungkinkan atau tidak? Karena ini membuat konsekuensi bangunan yang berada tepi di kiri kanannya Kalimampang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang dimungkinkan juga apakah masih ada tanah kosong di sekitarnya yang bisa dijadikan umpamanya embung misalnya ya. Sehingga dapat menampung juga luapan kalau Kalimampang tadi meluap pada puncak musim hujan. Ini PR1. PR kedua yaitu kali-kali yang lain kan juga menghadapi masalah yang sama Mas Egan. Kebetulan saja warga di sekitar Kalimampang yang mengajukan gugatan. Bisa dibayangkan kalau seluruh warga di pemukiman kali atau sungai yang terdampak banjir juga melakukan gugatan misalnya. Ini menjadi tekanan serius kepada Pemprov DKI untuk segera menuntaskan pembenahan sungai-sungai yang ada di Jakarta. Nah, untuk mengetahui persis berapa jumlah warga yang akan terdampak, tentu masing-masing sungai tadi perlu dipastikan berapa meter umpamanya kiri kanan sungai yang akan dilebarkan, karena ini akan berdampak berapa jumlah warga yang harus direlokasi tadi, Mas Egan. Kira-kira gitu. Baik, bisakah kemudian Pemprov DKI Jakarta menjalankan semua kewajiban tersebut dikala kemudian masa jabatan Anies kurang dari 1 tahun? Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Kita di segmen terakhir, dialog kita dengan Pak Gembong dan juga Pak Yoga. Ini closing statement. Bagaimana kemudian memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta bisa menjalankan putusan ini dengan efektif, dengan kemudian masa jabatan Anies Baswedan yang kurang dari 1 tahun. Pak Yoga dulu, silakan. Ya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, karena dalam waktu dekat pihak segera diinstruksikan untuk menata ulang Kalimampang dan sekitarnya. Itu PR pertama sesuai dengan putusan PT UN tadi. Itu yang pertama. Kedua, juga harus segera diiringi dengan pembenahan sungai-sungai lainnya. Jadi tidak hanya di Kalimalang tadi ya. Kita tahu banjir kiriman terdampak di pemukiman terutama yang ada di Ciliwung, Pesanggeran, Angke, Sunter misalnya. Ini yang harus segera dikerjakan sebelum puncak musim hujan ini tercapai. Dalam konteks ancaman banjir, kiriman akan terjadi lagi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, kita titip juga buat teman-teman di DPRD untuk mendorong Pemprov DKI serius merehabilitasi saluran air tadi yang Mas Gembong sudah cerita. Ya, ini juga perlu, karena kalau tidak sampai kapanpun banjir lokal yang jadi ancaman kedua di Jakarta akan terjadi, Mas Egan. Dan yang terakhir kita titip untuk menata pesisir untuk menghindari banjirop ke depan. 3 PR tadi itu, Mas Egan. Oke, baik. Pak Gembong, silakan. Ya, sistem pemerintahan kita kan berkelanjutan, Mas. Memang saya sih pesimis bahwa putusan PT UN akan bisa terselesaikan di sisa masa jabatan Pak Anies. Tapi sekali lagi, pemerintah ini kan berkelanjutan. Saya pikir kalau putusan itu segera dilakukan eksekusi oleh Pemprov DKI Jakarta, tuntas atau tidak tuntas nanti bisa dilanjutkan pemerintahan selanjutnya. Saya kira itu akan berkelanjutan dengan baik ketika kita konsisten untuk bisa menjalankan itu, Mas. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Gembong, terima kasih Pak Yoga telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.